Dewa Obat Terkuat, Bab 349. Setelah mengatakan itu, Lin Yi melambai, dan Xiao Dao serta yang lainnya segera berjalan mendekat dan berdiri di belakangnya. Liu yang menatap Lin Yi, tidak menyangka dia akan membiarkan dia bertanya pada Liu Yunlong. Fei Fei, sebelum kamu mengambil keputusan, sebaiknya kamu menjaga jarak dari semua orang. Lin Yi berkata dengan ringan. Liu Feifan menjadi cemas setelah mendengar ini. Saudara Lin, dia buru-buru berjalan. Aku sudah membuat keputusan sejak lama. Ini caraku sendiri, dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Liu Feifan menoleh untuk melihat Liu Yang, saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Karena itu, dia berdiri tepat di samping Xiao Dao dan yang lainnya untuk menyatakan posisinya. Apakah kamu melihatnya? Lin Yi berkata, saya tidak memaksanya. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan mereka dan langsung pergi bersama Liu Feifan dan yang lainnya. Liu yang menatap mereka dengan mata sedikit dingin, tapi tidak menghentikan mereka. Liu Feifan sudah membuat keputusan dan bertekad, apalagi yang bisa dia lakukan. Apakah Anda ingin dia membawa pulang Liu Feifan dengan paksa? Dia bukan lagi anak-anak. Yang patut disalahkan, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mengajar Liu Feifan dengan baik sejak kecil. Dia berkendara kembali ke rumah Liu. Liu Yunlong sangat senang melihat putranya kembali, tetapi sebelum dia dapat berbicara, wajah Liu yang muram, dan suasana hatinya jelas sedang buruk. Apa yang telah terjadi? Liu Yunlong bertanya. Ayah, tahukah kamu tentang hal-hal luar biasa dan hal-hal Liu Qing? Liu yang bertanya langsung, dia benar-benar tidak tahan. Tahu, Liu Yunlong segera bereaksi dan mengetahui apa yang dibicarakan Liu Yang. Bagaimana kamu bisa menyaksikan mereka jatuh? Kapan keluarga Liu kita terlibat dengan lingkaran bawah tanah? Ayah, apakah kamu tidak takut mendapat masalah? Liu yang cemas. Dia sangat jelas tentang sikap atasan saat ini terhadap lingkaran bawah tanah. Mereka tidak akan pernah membiarkan keluarga seperti mereka terlibat dalam lingkaran bawah tanah. Ini adalah kejahatan serius. Bagaimana mungkin Liu Yunlong tidak mengetahuinya? Dia bingung. Apakah menurutmu Feifan ada di dunia bawah tanah? Liu Yunlong malah tertawa. Bukan, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Liu yang berkata dengan marah. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apa itu lingkaran di atas tanah dan apa itu lingkaran bawah tanah? Apakah menurut Anda lingkaran di atas lebih unggul dari yang lain, sedangkan lingkaran bawah tanah berada di bawah masyarakat, dan mereka hanya memenuhi syarat untuk melakukan beberapa hal licik? Tidakkah menurutmu keluarga Liu kita dianggap sebagai keluarga terkenal, dan kita tidak boleh terlibat dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah jika kita mempertahankan identitas kita sendiri? Liu Yunlong mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut, membuat Liu yang tidak yakin bagaimana menjawabnya. Ini semua adalah jawaban yang jelas, jadi tidak perlu bertanya pada diri sendiri. Anda salah. Sebelum Liu yang dapat menjawab, Liu Yunlong menjawab sendiri, saya salah sebelumnya. Liu yang terkejut, dia tidak menyangka orang yang keras kepala seperti Liu Yunlong akan mengakui bahwa dia salah. Kapan dia melihatnya sejak dia masih kecil? Liu Yunlong sendiri mengakui bahwa dia salah. Tidak peduli apa lingkarannya, yang terpenting adalah orang-orangnya. Orang seperti apa yang menentukan lingkungan seperti apa dan lingkaran seperti apa, bukan lingkaran yang menentukan seperti apa seseorang seharusnya. Liu Yunlong menghela nafas. Dia baru memahami masalah ini setelah Lin Yi muncul. Kekuatan seseorang dapat mengubah lingkungan sekitar dan orang-orang di sekitarnya, bukannya diasimilasi oleh orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Melihat ekspresi tidak percaya Liu Yang, Liu Yunlong tidak menjelaskan banyak hal. Kamu sudah lama tidak kembali ke Tianhai. Pergilah jalan-jalan dan lihat seperti apa Tianhai sekarang, dan kamu akan tahu. Dia tidak banyak bicara, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Liu yang sendiri berusia 50 tahun dan memiliki pemikiran yang mengakar. Dia tidak akan mempercayainya kecuali dia melihatnya. Orang-orang di keluarga Liu lamanya semuanya memiliki temperamen yang sama dan sangat keras kepala. Liu Yunlong tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke ruang kerjanya, tetapi Liu yang masih terkejut dan bahkan tidak menyadari bahwa Liu Yunlong berjalan dengan cepat, yang benar-benar berbeda dari keadaannya di tahun-tahun sebelumnya ketika dia diganggu oleh penyakit lama. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, berbalik dan berjalan keluar pintu, berjalan ke jalan untuk melihat-lihat. Tianhai saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meski orangnya masih sama, namun lingkungannya jelas berbeda. Liu yang sedang berjalan di jalan ketika dia melihat seorang pria besar dengan tangan berbunga-bunga, berjongkok di tanah dan membuka sumbatan pipa drainase yang tersumbat. Dia juga melihat 2 anak laki-laki nakal mendekati seorang wanita tua. Dia mengira mereka adalah pencuri dan ingin menghentikannya, tetapi ternyata kedua anak laki-laki itu hanya melindungi wanita tua itu ketika dia menyeberang jalan dan membantunya membawa barang-barangnya. Liu yang sedikit bingung.
Dia juga melihat bahwa beberapa proyek kesejahteraan masyarakat sedang berjalan lancar, dan orang-orang yang membantu menjaga ketertiban di tempat kejadian juga adalah orang-orang dari lingkaran bawah tanah yang menurutnya tidak populer. Tampaknya kota Tianhai tiba-tiba terasa sedikit aneh baginya, dan sangat berbeda dengan kampung halamannya dalam kesannya. Terutama mereka yang berada di lingkaran bawah tanah, bahkan jika Liu yang pergi ke suatu tempat, tempat itu dulunya berasap, tetapi sekarang, sangat berbeda. Lingkungannya bersih dan tidak ada rasa kabut saat masuk. Sebaliknya, Liu yang merasa santai dan tenteram. Ini sungguh sulit dipercaya. Apakah aku benar-benar salah? Liu yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pada saat yang sama, dinasti, wajah Liu Feifan tidak terlihat bagus. Maaf, ayahku dan yang lainnya tidak memahamimu, itu sebabnya mereka mengatakan itu. Dia meminta maaf kepada Xiao Dao dan yang lainnya. Orang-orang itu sangat menyakitkan, lebih menyakitkan daripada pisau, dan mereka semua adalah saudara mereka. Tidak masalah, Xiao Dao berkata sembarangan, kita semua sudah terbiasa. Tuan Lin benar, kita tidak perlu memedulikan pendapat orang lain. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri dan memiliki hati nurani yang bersih. Perubahan mereka tidak hanya terlihat oleh Lin Yi, tetapi bahkan mereka sendiri bisa merasakan perubahan dan perasaan berbeda yang mereka bawa. Mereka menemukan bahwa orang masih bisa hidup seperti ini dan membuktikan nilai mereka dengan cara ini. Mereka perlu membuktikan diri, tapi tidak pada ayahmu. Lin Yi duduk di sana, menatap Liu Feifan, dan berkata dengan tenang, kaulah yang ingin melakukan ini, mengerti. Liu Feifan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi. Kamu harus membuktikan padanya bahwa keputusanmu tidak salah, jalan yang kamu pilih tidak salah, dan teman yang kamu pilih tidak salah. Kamu membuktikannya lebih meyakinkan dari apapun. Ya, Liu Feifan mengangguk penuh semangat. Ia sangat berterima kasih kepada Lin Yi atas dorongan dan bimbingannya. Jika bukan karena Lin Yi, ia mungkin masih bingung dan tidak tahu harus bagaimana arah hidupnya. Belum lagi dia tidak akan bangun dan memahami tanggung jawab apa yang harus dia tanggung sebagai seorang pria. Dia menarik napas dalam-dalam, saya akan membuktikan kepada ayah saya bahwa dia salah. Aku pulang dulu, ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan sendiri dengan jelas. Liu Feifan tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Lin Yi sedikit menyipitkan matanya. Orang harus menyempurnakan dirinya sendiri. Bab 350. Terkadang, membuat pilihan sangatlah penting. Hanya dengan bekerja keras ke arah yang benar Anda dapat memperoleh sesuatu. Jika Anda salah jalan, Anda mungkin telah menghabiskan segalanya, tetapi pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Prinsip ini tidaklah sulit, bahkan banyak orang yang memahaminya, namun hanya segelintir orang yang mampu melakukannya. Tidak ada keraguan bahwa Liu Feifan yakin. Dia tahu bahwa keputusannya benar, dan hanya akan ada satu kesempatan dalam hidup ini. Jika dia melewatkannya, tidak akan ada kesempatan kedua. Kembali ke keluarga Liu, suasananya agak serius. 3 generasi, kakek nenek dan cucu, semuanya berdiri diam selama setengah jam. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan mata mereka tidak tahu kemana harus memandang. Mungkin mereka sedang melihat masa depan keluarga Liu, mungkin mereka sedang memikirkan masa lalu, tetapi mereka masih belum menemukan cara untuk memulainya. Keputusan ini dibuat oleh saya. Setelah sekian lama, Liu Yunlong memecah keheningan terlebih dahulu. Menurutku itu bukan keputusan yang salah. Dia memandang Liu Yang. Anak laki-laki ini hampir berusia 50 tahun sekarang. Tentu saja, dia tidak bisa lagi mengendalikannya seperti ketika dia masih kecil. Liu Yunlong menarik napas dalam-dalam, dulu, saya memiliki pemikiran yang sama dengan Anda. Saya memandang rendah mereka dan bahkan ingin menjauh dari mereka, tetapi dia berbeda. Ini sangat berbeda. Dia tidak berani mengungkapkan tebakannya tentang identitas Lin Yi. Karena itu hanya tebakan, yang terbaik adalah menganggapnya sebagai tebakan. Kakek, biarkan aku memberitahumu. Liu Feifan melirik Liu Yunlong, lalu menoleh ke Liu Yang, ayah, saya tidak ingin menjelaskan masalah ini. Aku percaya pada perasaanku. Bersama saudara-saudara itu membuat saya sangat bahagia dan memberi saya motivasi untuk bekerja keras. Saya menjadi lebih baik dan lebih kuat dari hari ke hari, dan saudara Lin telah memberi saya banyak bimbingan dan bantuan. Saya selalu seperti itu. Tidak ada yang mengenali saya seperti ini. Termasuk kamu dan kakek. Liu Feifan tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang, yang membuat wajah Liu yang sedikit berubah. Selama bertahun-tahun, dia hanya memikirkan bagaimana membuktikan dirinya, dan dia tidak terlalu memikirkan Liu Feifan. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Feifan, Liu yang merasa sedikit bersalah. Saya sangat yakin bahwa saya bisa menjadi lebih kuat dari Anda dan kakek, dan saya bisa memimpin keluarga Liu ke tingkat yang lebih tinggi. Mata Liu Feifan menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Bagaimana kalau kita bertaruh?
Liu yang memandang putranya dan sulit mempercayai bahwa dia adalah Liu Feifan yang sama yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dan tidak melakukan apapun sepanjang hari. Dia sebenarnya berani bertaruh dengan dirinya sendiri. Mengapa kamu begitu percaya diri? Dia tidak bisa tidak bertanya. Karena, kata saudara Lin, saya bisa melakukannya. Liu Feifan berkata dengan serius. Liu yang bahkan lebih terkejut lagi. Hanya karena Lin Yi bilang dia bisa melakukannya. Dia memandang Liu Feifan, dan menatap mata Liu Feifan yang bersinar, penuh percaya diri. Dia tidak melihat banyak orang dengan cahaya seperti itu, bahkan di tentara. Perubahan pada Liu Feifan ini membuatnya sedikit sulit dipercaya. Dalam benaknya, dia bisa melihat perubahan yang dia lihat saat berjalan di jalanan dan Gang Tianhai hari ini, dan pada saat ini, perubahan di sekelilingnya bahkan lebih besar. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Lin Yi? Saya juga akan berpartisipasi dalam taruhan ini. Liu Yunlong mengikuti, Liu Yang, kali ini, saya berada di pihak Feifan. Saya merasa kakek dan cucu kita pasti tidak akan kalah. Dan saya, dari kejauhan, Liu Qing menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan masuk dengan penuh semangat, memancarkan aura orang yang superior. Liu yang benar-benar bingung. Ketiga orang dalam keluarga ini telah banyak berubah sehingga dia tidak bisa bereaksi. Dia tersenyum pahit, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Sangat jelas, Liu Qing berkata, saudaraku, orang itu berbeda. Itu orang yang sama lagi, tapi berbeda lagi. Tampaknya jika menyangkut Lin Yi, tidak peduli Liu Yunlong, Liu Feifan, atau bahkan Liu Qing, yang selalu memiliki visi yang sangat tinggi dan sangat kejam, semuanya memiliki penilaian yang tinggi. Siapa pria itu? Bukankah dia anggota lingkaran bawah tanah? Mendekati orang seperti itu tidak akan berakhir dengan baik. Sekarang kalian semua sudah memutuskan, percuma saja apa yang kukatakan. Mata Liu yang rumit, sulit baginya untuk menyangkal Liu Yunlong. Bagaimanapun, Liu Yunlong adalah kepala keluarga ini, dan Liu Qing memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri, dan dia tidak dapat ikut campur. Adapun Liu Feifan, dalam hal ini, dia tidak bisa memutuskan hubungan dengan Liu Feifan. Feifan, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa jika sesuatu terjadi padamu suatu hari nanti, jangan libatkan keluarga Liu. Liu yang tidak ingin mengatakan lebih banyak, dia tahu tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Orang-orang di keluarga Liu ini semuanya memiliki temperamen yang sama, tidak ada yang bisa diyakinkan, dan mereka sangat keras kepala. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan menanggung akibatnya. Aku tidak akan menyelamatkanmu. Liu Feifan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah Liu yang selesai berbicara, dia pergi. Keluarga itu bahkan tidak mengadakan makan reuni, mereka bertemu dengan tergesa-gesa dan berpisah dengan tergesa-gesa. Liu Feifan sedikit sedih, tapi tidak tahu harus berkata apa. Tidak masalah. Temperamen ayahmu memang seperti ini. Cepat atau lambat dia akan mengenalimu. Liu Yunlong tersenyum dan berkata, selama kamu mengikuti Lin Yi dan jangan santai. Saya percaya pada Lin Yi. Jika dia mengatakan kamu bisa melakukannya, kamu pasti bisa melakukannya. Ya, aku mengerti, kakek. Liu Feifan mengangguk, saya tidak akan makan di rumah. Kakek, bibi, saya akan kembali berlatih dulu. Tak ingin membuang waktu, ia segera kembali ke tempat latihan di pinggiran kota dan melanjutkan latihan. Liu Yunlong dan Liu Qing tertinggal di aula. Aku bisa mengerti kakakku. Awalnya aku sama dengannya. Liu Qing berkata, hanya saja saya memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Lin Yi dan memahami orang seperti apa dia, tetapi kakak tertua saya tidak memiliki kesempatan ini. Saya hanya bisa menunggu Fei Fei membuat beberapa prestasi. Titik-petik 2. Liu Yunlong hanya tersenyum, mungkin dia akan meminta geng Feifan di masa depan. Mereka berdua tidak tahu bahwa Liu yang tidak langsung meninggalkan Tianhai. Sebelum kembali, dia pergi mencari Lin Yi. Lin Yi tidak tampak terkejut, seolah dia tahu Liu yang akan mendatanginya. Di jembatan Tianhai, berdiri di tengah sungai, memandangi laut dan langit, ombaknya luar biasa. Bisakah kamu melihat seberapa besar lautnya? Liu yang bertanya. Lin Yi meliriknya, apakah lautnya besar? Nada yang keras sekali. Liu yang mendengus, anak muda, jangan terlalu sombong. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa besarnya dunia ini. Feifan masih muda dan bisa dengan mudah ditipu olehmu. Ayah dan adikku juga tertipu oleh beberapa kata-katamu. Tapi aku ingatkan, sebaiknya jangan punya niat buruk. Lin Yi menoleh ke arahnya, sedikit lucu. Saya tidak peduli apa tujuan Anda, apakah itu memanfaatkan keluarga Liu atau bekerja sama satu sama lain, jangan melangkah terlalu jauh. Nada suara Liu yang tiba-tiba berubah dingin, dan dia menatap Lin Yi, kamu, khususnya, tidak boleh menyakiti anakku. Kalau tidak, meski aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bersambung.